Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Masyi ila Shalah, di mana sebelumnya kita telah mulai membahas tentang sujud sahwi. Siapa yang tahu berapa sebab dari sujud sahwi itu? Tiga. Yang pertama, ragu, penambahan, pengurangan. Taib. Kalau terjadi penambahan, di mana sujud sahwinya? Setelah salam. Terjadi penambahan setelah salam. Kenapa setelah salam? Kalau sujud sahwi sebelum salam berarti kita nambah lagi. Taib. Kalau terjadi pengurangan sebelum salam, untuk apa gunanya? Untuk menambah sebagai pengganti yang kurang. Kalau terjadi keraguan, ada dua. Sebelum salam dan sudah salam. Kapan sebelum salam dan kapan setelah salam? Kita yakin kurang. Sebelum salam? Yakin salat kita kurang. Sudah salam. Kita ragu. Yang ragu itu angka yang terkecil. Apa enggak kebalik? Kalau seandainya kita ragu 3 atau 4, setelah kita pikirkan, kita yakin dari salah satu angka. Kita yakin misalkan angka 4. Maka kita sholat, salam, setelah itu baru sujud sahwi. Kalau seandainya kita tidak bisa mengambil salah satu dari angka, ya, mana yang kita yakini yang lebih kuat kita, apakah 4 atau 3, 4 atau 3, kita tidak bisa menetapkannya, maka ambillah angka yang terkecil. Dan ini sujudnya kapan? Sebelum salam. Ya, baik. Kita lanjutkan. Rakaat tambahan itu tidak menjadi sah atau dihitung bagi orang yang masbuk yang mengetahui. Dia tahu, dia orang masbuk, dia tahu itu adalah tambahan, yakni rakaat kelima atau rakaat keempat bagi maghrib misalkan, ya, maka penambahnya itu tidak dianggap atau tidak sah, ya, jika dia masuk dan mengetahui terjadi penambahan. Kalau seandainya dia tidak terjadi, dia tidak mengetahui, maka terhitung. Taib, kita lanjutkan. Qauluhu wala yubtilu salata amalun yasir. Ka fathihi sallallahu alaihi wasallam al-baba li Aisyata wa hamlihi umamata wa wad'iha. Beliau mengatakan, pengarang, amalan yang sedikit tidak membatalkan sholat. Seperti Nabi membukakan pintu untuk Aisyah, ya. Kemudian Nabi menggendong, mengangkat Umamah dan meletakkannya sementara beliau sedang sholat. Hadis tentang hadithu fathin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baba li Aisyah wa huwa fi shalah akhraja Abu Dawud.
wa Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Hadis tentang Nabi membuka pintu untuk Aisyah, beliau sedang dalam solat, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam hadis 922 dan Tirmidzi 601. Imam Tirmidzi mengatakan hasanun gharib. Bagaimana ini hadisnya? Ya, atau bagaimana kisahnya? Nabi SAW salat dan pintunya di hadapan kiblat beliau. Jadi beliau melangkah sedikit, beliau bukakan, kemudian beliau kembali ke tempat solat beliau. Ya, jangan gambarkan ya seorang yang solat di rumahnya bertingkat, kedengaran anaknya manggil-manggil, ini kunci, lalu dia turun ke bawah, bukakan pintu anaknya, terus naik lagi ke atas, batal solatnya. Ya, nah jadi kita harus mengetahui juga untuk memudahkan pemahaman. Kita lihat bagaimana redaksi dari hadis itu dan kondisi pada saat itu. Ya, jadi itu harus mempelajarinya tekstual dan kontekstual. Baik. Hadis tentang Nabi SAW menggendong Umamah binti ibnatihi, yakni Zainab binti Rasulullah SAW. Beliau gendong. Beliau sedang solat. Beliau solat mengimami. Ya, bukan solat sendirian, tapi beliau menjadi imam solat fardu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari. Ya, beliau kalau solat berdiri beliau gendong. Ya, setelah itu kalau seandainya beliau mau ruku, beliau taruh dulu. Kemudian beliau ruku. Kemudian beliau ber'tidal, beliau sujud. Ketika mau berdiri lagi beliau ambil dan beliau gendong lagi. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada sunnah. Maksud dari sunnah ini adalah masyru', perbuatan yang dibolehkan di dalam solat, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang ringan. Di antaranya tadi apa? Membukakan pintu. Nah, kalau seandainya ada kunci misalkan, ya, di dalam saku, kawan kita atau orang tua kita minta kunci, dia ada dalam saku kita, ya udah kita keluarkan, kita ambil. Atau seseorang yang memiliki HP dan HP-nya berdering dalam kondisi sholat, maka adalah dia matikan, dia ambil, dia matikan. Ya, apalagi sekarang kita lihat orang memakai HP dan nada deringnya itu kadang-kadang musik, ya, seperti tape yang dibawa gitu. Nah, ini apakah dia dengar atau tidak, dia cuek aja gitu. Apakah dia takut sholatnya tidak menjadi khusyuk, dia biarkan sehingga satu masjidnya tidak khusyuk. Ya, seharusnya dia matikan. Bagaimana kalau seandainya mematikannya harus membuka kuncinya? Ya, ya terpaksa harus dibuka kuncinya. Ya, tapi yang tidak boleh dia adalah menjawab. Ya, menjawab dalam sholat nggak boleh. Taib. Hadis Nabi SAW tentang menggendong Umamah itu juga bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Misalkan waktu sholat maghrib anaknya nggak mau diletakkan, pengennya mau digendong gitu ya. Nah, ada yang dimudahkan oleh Nabi SAW dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, nah jadi kalau mau menyusui saat sholat enggak, ya. Nah, jadi digendong ya boleh. Dan itu subhanallah, bagi yang pergi haji atau umrah kadang-kadang melihat ada orang yang sedang sholat menggendong anaknya. Kalau kita tidak tahu, kita lihat aneh, loh sedang sholat kok menggendong anak gitu kan. Sebenarnya ya keanehan kita disebabkan ketidaktahuan kita. Ya, jangan dibilang wah itu sesat itu gitu ya. Enggak. Kita harus dengan ilmu apa yang mereka lakukan. Paling-paling mungkin kalau kita tidak tahu, kita tanya dulu, itu ada enggak sunnahnya? Ya. Kalau seandainya dia mengatakan tidak ada sunnahnya, baru pada saat itu kita bisa mengingkari. Taib, kita lanjutkan. Qauluhu
wa in ata biqaulin masyru'in fi sholati fi ghairi mawdi'ihi kal qira'ati fil qu'ud wa tashahudi fit qiyam lam tabtul bihi. Kalau seandainya dia membaca zikir yang disyariatkan di dalam solat, tetapi tidak pada tempatnya, seperti baca Al-Fatihah dia misalkan pada saat dia duduk, ya, Al-Fatihah di mana tempatnya? Waktu berdiri. Atau dia membaca tasyahud pada saat dia berdiri, sedang solat itu, ya, ngantuk, blank, langsung dia membaca tasyahud misalkan, ya, nah maka solatnya tidak batal. Solatnya tidak batal. Wa yambaghi as-sujudu lis-sahwi. Sebaiknya dia melakukan sujud sahwi. Hah? Di mana sujud sahwinya? Setelah. Baik. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Siapa yang lupa atau salah seorang di antara lupa, hendaklah dia sujud 2 kali. Hadis yang disyaratkan di dalam tadi diriwayatkan oleh Muslim, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, wa man fa'ala syai'an min dzalika 'amdan batalat salatu illa idza da'a fi sujudihi aw ba'da tashahhudi qabla salam bi syai'in min adiyatil Qur'an. Jika dia melakukan itu dengan sengaja, dia tahu sedang berdiri, sadar, lalu dia baca tasyahud, ya, maka itu batal solatnya. Atau dia tahu sedang duduk baca Al-Fatihah dengan sengaja, maka itu batal solatnya. Kecuali apabila dia berdoa di waktu sujud atau sebelum salam dengan membaca doa-doa dari Al-Quran, boleh, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya, fala ba's, ini enggak apa-apa karena doa. Loh, bukankah ada larangan kita membaca Al-Quran di dalam sujud? Ada. Tidak boleh kita membaca Al-Quran pada saat sujud, tidak boleh pada saat ruku. Loh, bukankah doa-doa tadi dari Al-Quran? Betul, tetapi kita tidak membaca ayat. Kalau seandainya Rabbana atina fid dunya hasanah ini kita baca mulai wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu baru baca Al-Quran, ya. Atau kita waktu sujud misalkan membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya, nggak boleh, itu dilarang. Tapi kalau kita hanya potongan dari doa yang itu kita baca, itu tidak apa-apa, ya. Malahan Imam Ahmad, malahan Abu Dawud di dalam sunannya, setelah menyebutkan hadis, dia berkata, Imam Ahmad berkata, yu'jibuni fil faridati an yad'uwa bima fil Qur'an. Sangat menyukai, aku sangat menyukai di dalam salat faridah, salat fardu, untuk berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quran, ya, baik waktu kita sujud maupun, ya, sebelum salam. Maka ini perhatikan bagi kita yang menjadi imam, ya, sedikit dilambatkan sujudnya, tidak pada sujud terakhir, tetapi pada seluruh sujud. Yang kedua adalah sebelum kita salam, setelah kita tasyahud, jangan segera tergesa-gesa kita membaca, kemudian kita salam, tidak diberikan kesempatan, karena tempat kita berdoa di waktu sholat, ya, adalah waktu kita sujud dan sebelum salam. Baik. Qauluhu wa in sallama qabla itmamiha amdan batalat. Wa in kana sahwan thumma dzakara qariban atammaha walau kharaja minal masjidi aw takallama yasiran limaslahatiha. Wa in sallama qabla itmamiha amdan batalat. Jika seandainya dia salam sebelum sempurna solatnya dengan sengaja, batal solatnya.
Jika seandainya dia sholat maghrib 2 rakaat dia sudah salam, atau sholat isya 2 rakaat dia sudah salam dengan sengaja, maka batallah sholatnya. Wa in kana sahwan, apabila itu karena lupa, summa dzakar qariban, lalu dia ingat bahwa dia sudah salam sementara sholatnya belum sempurna, tidak terlalu lama, maka dia sempurnakan yang masih tersisa. Walau kharaja minal masjid, walaupun dia sudah keluar dari masjid, ya imam sudah keluar, nggak ada orang mengingatkan, misalkan pergi dia sampai ke anu, ada seorang yang mengingatkan, Pak, tadi sholatnya cuma 3 rakaat. Oh 3 rakaat ya? Masa ya? Iya 3 rakaat. Iyalah kalau gitu. Ada lagi yang, oh iya 3 rakaat tadi. Ya udah, dia balik lagi. Ya, walaupun dia berbicara lau au takallama yasiran limaslahatiha, walaupun dia ya berbicara sedikit untuk kemaslahatan sholat itu sendiri. Taib. Idza sallama al-musalli qabla itmami sholati 'amdan batalat salatuhu. Ini pensyarah mengatakan, apabila orang yang sholat salam sebelum sempurna sholatnya dengan sengaja, maka sholatnya batal. Wa in kana sahwan, kalau seandainya karena kelupaan atau kekeliruan, fa in kharaja minal masjid wa talal al-fasl ista'nafaha. Kalau seandainya sudah lama 1 jam, setelah itu dia pikir-pikir, waduh, saya itu sholat tadi 3 rakaat ya. Ya. Nah, maka setelah itu dia harus mulai lagi dari awal 4 rakaat. Kalau seandainya sholat 4 rakaat. Wa illam yatul, kalau seandainya fasenya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, atammaha, dia sempurnakan. Jadi yang tersisa dari 3 tadi, sisa 1, dia tambah 1 saja. Wasajada lisahwi ba'da salam, maka hendaklah dia sujud sahwi setelah salam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a ba'da an dakhala al-baita wa ata bi raka'at rabi'ati allati baqiyat kama jaa'a fi hadits Imran bin Husain al-mutaqaddim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali lagi setelah beliau masuk ke dalam rumahnya, beliau lakukan rakaat yang keempat, ya, yang masih tersisa, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Imran bin Husain yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wala yu'athiru kalamu idza kana li maslahatis shalah. Pembicaraan tidak mempengaruhi kalau seandainya pembicaraan itu adalah pembicaraan tentang salat. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam takallama ma'a dzil yadaini wa ma'as sahabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan orang, ya, yang tangannya panjang tadi, kemudian dengan sahabat. Tsumma qama wa ata bima baqiya min salatih. Lalu beliau setelah berbicara, beliau berdiri, lalu beliau lakukan apa yang masih tersisa dari salatnya. Waqad taqaddama dzalika fi hadits Abi Hurairah, dan ini sudah berlanjut dari hadis Abu Hurairah. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya salam dengan sengaja sementara bilangnya belum sempurna, batal sholatnya. Maksud dengan sengaja itu apa? Dia tahu bahwa sholatnya belum lengkap, lalu dia salam. Ya, bukankah orang yang lupa tadi dia juga sengaja untuk salam? Sengaja untuk salam. Tetapi ketika dia salam, dia yakinkan bahwa sholatnya sudah sempurna. Ya, berbeda dengan orang yakin dia tidak sempurna, lalu dia salam. Ya, kalau yang kedua ini dia yakin belum sempurna, lalu dia salam, batallah sholatnya semuanya. Kalau seandainya dia yakin ini adalah bilangan yang keempat, salam dia. Setelah itu dia ingat-ingat lagi, oh taunya enggak, keliru. Nah, maka pada saat itu dia sempurnakan dari sisa rakaat yang masih ada, kemudian dia melaksanakan sujud sahwi di mana? Setelah salam. Terjadi pengurangan. Bukankah terjadi pengurangan tadi? Hah? Tadi kan 3, kurang kan, ditambah 4, kan kurang tuh tadi. Nah, kok salamnya sujudnya setelah salam?
Sempurna. Karena dia salamnya 2 kali. Salam dari 3, salam dari 1. Berarti terjadi penambahan. Baik. Qauluhu wa in takallama sahwan. Kalau seandainya dia berbicara karena keliru, lupa, tidak sengaja. Ya. Au nama, tertidur di dalam salat. Fatakallam, dibawa mimpinya, mengeceknya kan. Oi, katanya kan. Kayak ada orang yang manggil dia misalkan. Ya, tahunya dia dalam salat. Baik. Fatakallama au sabaqa ala lisani halu qiraatihi. Hala qiraatihi kalimatun. Sabaqa ala lisanihi hala qiraatihi kalimatun min ghairi Qur'an lam tabtul. Kalau seandainya dia berbicara tidak disengaja atau tertidur, maka dia berbicara atau tergelincir lidahnya ketika dia membaca satu kalimat yang bukan dari bagian dari sholat, bukan dari Al-Quran, ya, salah atau salah dia mengomong, salah dia membicara, salah ungkapannya, ya, tapi dilakukan itu bukan disengaja, maka tidak batal sholatnya. Wa in qahqaha, apabila dia ketawa, ya, batalat ijma'an la in tabassam, ya, tidak secara ijma' ulama mengatakan batal sholatnya kalau misalkan ketawa. Kalau dia senyum, ya, tidak. Baik. Poin-poin yang disebutkan tadi itu adalah perkara-perkara yang tidak membatalkan sholat dan tidak dilakukan sujud sahwi. Ya, dia menambah bacaan misalkan dengan tidak sengaja, itu tidak perlu sujud sahwi. Ya. Adapun qahqahah, ketawa, apa beda ketawa dengan senyum? Kalau ketawa mengeluarkan suara. Ketawa mengeluarkan dalam suara. Yani namanya ad-dhahik alladhi yakunu ma'ahu saut. Kalau seandainya ada ketawa, terkikih ya, terbayang dia kan, kawannya, ya, terkikih aja serang. Atau ada kejadian pagi tadi misalkan yang membuatnya baru terasa bagi dia pada saat dia sholat, ya, baru ketawa dia pada saat itu sendirian kan, maka itu batal sholatnya. Tapi kalau cengeng-cengeng juga, salam cengengeng, ya, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Ya, ada orang yang menggodanya misalkan, atau dia mau datang bayangan yang menggodanya, ya, lalu senyum-senyum, nah maka itu tidak membatalkan sholatnya. Kalau keluar suara, ya, saya melihat ada orang yang memang putih talinya sih clear, ya, pada saat dia sholat dia ketawa kan, ya, nah itu batal sholatnya. Yang jelas sholatnya aja udah batal, dia tidak waras, ya. Latah gimana? Latah dia ketawa. Oh. Tapi dia kena ketawa. Kayak tadi. Dia berbicara. Iya, kan tadi kan berbicara suara atau tidak? Kalau seandainya dia berbicara karena keliru, bukan sengaja, itu latah lah, termasuk latah lah kan. Ya, atau misalkan ada tabrakan di luar, astagfirullah katanya kan. Ya, boleh jadi kan, tapi tanpa sengaja. Allah Ustaz, Allah Ustaz. Allah Ustaz. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Baik, kita lanjutkan. Wa in nasya ruknan ghair tahrimah.
kalau dia lupa salah satu rukun, bukan takbiratul ihram. Fadzakaru fi qira'atir raka'ati allati ba'daha. Lalu dia ingat yang rukun yang tadi, yang ketinggalan pada rakaat pertama, dia ingat di waktu membaca pada rakaat kedua. Batalatil lati tarakaha minha. Maka rakaat yang ketinggalan dia, rukun tadi, batal. Wasaratil ukhra iwadan anha. Maka rakaat kedua tadi pengganti dari rakaat pertama. Jadi mana rakaat pertamanya? Yang kedua. Baik. Wala yu'idul istiftah. Dia tidak perlu memulai bacaan doa istiftah. Qalahu Ahmad. Ini dikatakan oleh Ahmad. Wa in dzakara qabla syuru'i fi qira'ah. Kalau seandainya dia ingat sebelum memulai membaca baik Al-Fatihah, ya, ada fa'ata bihi wa bima ba'dah. Lalu dia kembali mengejar, mengambil yang ketinggalan tadi dan melaksanakan apa yang berikutnya. Baik. Syarah mengatakan idza nasiya takbiratul ihram. Kalau seandainya dia lupa takbiratul ihram, bagaimana salatnya? Batal? Tidak sah? Ada enggak salatnya? Hah? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Enggak ada takbiratul ihram. Ya, apa namanya? Walaupun dia salah satu rukun, tapi untuk pemasuknya, ya, dia belum masuk dalam pintu, ya, melewati pintu. Bagaimana dia masuk rumah? Jendelanya tutup, ya, nanti masuk dan jendela gitu kan? Enggak. Lam tu'qad salatuhu. Salatnya tidak ada sama sekali, ya. Li'annahu innama yudkhilu fi salati bi takbirat fa innama yudkhilu fi salati bi takbiratil ihram. Bahwasanya yang memasukkan dia ke dalam salat adalah dengan takbiratul ihram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, miftahus salati tuhur. Kuncinya bersuci. Orang yang tidak bersuci berarti dia tidak memiliki kunci. Miftah, pembuka. Ya. Wa tahrimuhat takbir. Yang mengharamkan dia dari perbuatan yang halal di luar salat itu adalah takbir. Wa tahliluhat taslim. Yang menghalalkannya kembali adalah salam. Baik. Wa in nasiya ruknan karruku'i aw ihda sajadataini mathalan wa dzakara ba'da asy-syuru'i fil qira'ati fi rak'ati allati taliha batalatul ula fala yu'taddu biha. Kalau seandainya dia lupa salah satu rukun selain dari takbiratul ihram, seperti rukuk, setelah dia membaca Al-Fatihah kemudian surat, langsung dia sujud, ya, atau salah satu sujud yang dua, dia sujud pertama langsung dia berdiri, ya, lalu dia ingat wa dzakara ba'da syuru'i fi qira'ati fi raka'ati allati taliha, kemudian baru ingat setelah memulai bacaan pada rakaat yang kedua, ya, sedang dia membaca Al-Fatihah, ingat dia, oh, saya tadi sujudnya sekali, ya, maka batalatil ula, rakaat yang pertama tadi batal. Fala yu'taddu biha, itu tidak dianggap sebagai rakaat. Baik. Wa sarat ats-tsaniyatu 'iwadan anha, rakaat yang kedua menjadi pengganti. Wa idza kanat raka'atul tali allati batalat hiya al-ula wa qad ata fiha bi du'a'il istiftah fa innahu la yu'iduhu idza kana syara'a fil qira'ah li'annahu sunnatun fatat mahalluha. Baik. Apabila pada rakaat yang dia batal tadi, yakni dia adalah rakaat pertama, dan pada rakaat pertama itu dia sudah mulai membaca Al-Fatihah istiftah, maka tidak perlu lagi diulangi jika dia sudah mulai membaca,
Ya. Jadi begini. Dia sudah membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Saya lupa tadi. Lupa sujud. Berarti ini menjadi pertama. Dia sudah mulai membaca. Dia sudah mulai membaca. Maka waktu membaca atau tempat membaca Al-Fatihah itu kan sebelum Al-Fatihah. Dan itu sudah terlewatkan. Dan dia adalah sunnah, tidak perlu dikejar lagi. Ya, tidak perlu dilakukan lagi. Wa in dzakara qabla asy-syuru' fil qiraa'ah, kalau seandainya dia ingat ketika dia berdiri mau membaca Al-Fatihah, ingat dia, saya tadi sujudnya sekali, seharusnya 2. Ya. Ada ila rukn alladhi tarakahu. Dia kembali kepada rukun yang dia tinggalkan. Kalau seandainya ruku', pada saat dia berdiri tadi sebelum dia membaca, lupa dia ruku', dia langsung ruku'. Kemudian i'tidal, sujud, duduk, sujud, baru berdiri. Kalau seandainya sujud yang 2 tadi lupa 1, sebelum dia membaca, ingat dia baru sekali sujudnya, langsung dia turun ke bawah, langsung sujud, langsung duduk, karena dia tidak duduk antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu adalah rukun. Langsung dia duduk, membaca doa, duduk di antara 2 sujud. Kemudian dia sujud, kemudian baru dia berdiri. Baik. Wa in nasiya at-tasyahhud al-awwal, apabila dia lupa tasyahud pertama, wa nahadha, dia bangkit, lazimahu ar-ruju', dia harus kembali, wa ityanu bihi, dan melaksanakan tasyahud pertama, malam yastatim, selama dia belum sempurna qaiman, berdiri. Kalau masih belum sempurna, ingat dia atau diingatkan oleh makmum, dia harus turun. Li hadits Mughirah, disebabkan dari hadis Mughirah, rawah Abu Dawud. Wa yalzamul ma'mum mutaba'atuhu, imam wajib mengikuti, makmum wajib mengikuti imam, wa yasqut anhu tasyahud wa yasjud lisahwi. Maksudnya, imam apabila dia sudah sempurna berdiri, maka makmum harus mengikuti imam. Imam tidak boleh lagi turun ke bawah. Maka tasyahudnya hilang. Nanti baru dia sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Sujud sahwinya sebelum salam. Baik. Wa man syakka fi adadi raka'atin bana 'ala al-yaqin. Siapa yang ragu dalam jumlah rakaat yang dia lakukan, maka hendaklah dia jadikan patokan yang dia yakini. Idza syakka fi raka'atin hal hiya thaniyah atau thalithah bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqall. Hendaklah dia ambil nilai yang terkecil, karena itu yang lebih yakin. Fa'tabarha thaniyah, dia anggap itu rakaat yang kedua, kalau seandainya antara 2 dengan 3. Wa yasjudu lisahwi qabla salam. Ya, sebelum salam dia sujud, ya, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, nah silakan. Yang tadi pokoknya dia 4 rakaat, pas 3 salam, ini kan jaraknya 1 jam. Kira-kira interval waktunya maksimal baru boleh sholat lagi atau menambah yang kurang. Kalau nambah mungkin 5 menit misalkan, ya, masih bisa. Kalau setengah jam udah lama. Apalagi kalau lah duduklah di kedai kopi, enak. Baru nyinyi kan, ya udah. Nah, ulang awal lagi. Betul. Cuma waktu sujud, kadang-kadang kan kita ada kebutuhan gitu yang harus kita memohon kepada Allah, kita nggak tahu bahasa Arab misalnya kan, boleh nggak kita langsung dengan bahasa kita aja? Dengan permasalahan kita. Ya, Syekh Abdul Razak membolehkan, ya, karena itu masuk ke dalam keumuman doa. Taib. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.